Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa harus tetap semangat dan ceria dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifaq. Yuk kita tonton beberapa gambar dan penjelasan di video ini dengan tetap semangat dan ceria. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian riya dan nifaq secara tepat menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara sikap ikhlas dan riya dalam ibadah dan kehidupan sosial. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memberikan contoh bentuk riya dan nifaq dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media sosial. Jadi pembahasan kali ini yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifaq. Sebelum membahas apa itu riya dan nifaq, mari kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada gambar yang menunjukkan bahwa orang bersedekah dan dipamerkan di media sosial. Yang kedua yaitu ada orang yang beramal akan tetapi tidak dipertontonkan kepada orang lain. Jadi dari gambar tersebut, mari kita bahas apa itu pengertian riya. Riya secara bahasa yaitu berarti melihat atau memperlihatkan. Sedangkan secara istilah, riya adalah melakukan suatu perbuatan ibadah atau kebaikan dengan tujuan ingin mendapat pujian, bukan karena keikhlasan. Kemudian macam-macam riya. Riya dalam niat itu yaitu dia sudah berniat beribadah itu hanya karena ingin dipuji, bukan karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam ucapan yaitu maksudnya di sini dia menceritakan apa yang dia lakukan. Riya yang ketiga yaitu riya dalam ibadah. Jadi beribadah hanya ingin dipuji, bukan karena ingin pahala dari Allah. Riya dalam perbuatan yaitu dia berbuat baik hanya ingin dipuji orang lain. Riya dalam penampilan yaitu dia hanya berpenampilan alim saja, akan tetapi tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Riya dalam harta dan kedermawanan yaitu dia hanya bersedekah itu karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu akibat buruk sifat riya. Yang pertama, menghapus dan membatalkan amal saleh. Jadi amal kita terbuang sia-sia. Kedua, merusak keikhlasan. Ketiga, menumbuhkan kesombongan. Keempat, yaitu menanamkan sikap munafik. Yang kelima, yaitu merusak hubungan sosial. Selanjutnya, yaitu cara menghindari perbuatan riya. Yaitu pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang keempat, memperbanyak berdoa agar hati tetap teguh, tidak tergoda oleh pujian. Selanjutnya, mengingat dampak buruk riya, berlatih ikhlas dan dalam hal-hal kecil, menghindari lingkungan yang memicu riya. Itu saja pembahasan tentang riya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian nifaq. Apa itu nifaq secara bahasa? Yaitu menyembunyikan atau menutup. Sedangkan secara istilah, nifaq adalah sikap seseorang yang secara lahir mengaku beriman, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran atau kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya yaitu macam-macam nifaq. Ada dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi yaitu kemunafikan besar. Contohnya mendustakan Rasulullah. Kedua, membenci Rasulullah. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Dan yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang dimaksud nifaq amali yaitu
kemunafikan kecil. Yang pertama yaitu berbohong dalam ucapan, yang kedua mengingkari janji, yang ketiga tidak amanah, yang keempat berlaku curang, yang kelima bersikap baik di depan tetapi buruk di belakang. Selanjutnya yaitu tentang akibat buruk sifat nifak. Yang pertama dapat merusak keimanan, kedua menghilangkan kepercayaan orang lain, ketiga menumbuhkan sifat-sifat buruk, yang keempat merusak nama baik dan reputasi, yang selanjutnya menimbulkan ketidaktenangan hati, selanjutnya yang terakhir yaitu memecah belah persatuan. Kemudian yaitu bagaimana membiasakan diri menghindari sifat nifak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membiasakan kejujuran dalam ucapan. Jadi kita harus jujur dalam berucap. Yang kedua menepati janji. Yang ketiga menjelaskan ucapan dalam perbuatan. Yang selanjutnya berani mengakui kesalahan, meluruskan niat dalam ibadah, bergaul dengan lingkungan yang baik. Jadi kesimpulan dari riya dan nifak yaitu riya dan nifak merupakan sifat tercela yang merusak keikhlasan, melemahkan iman, dan merugikan hubungan sosial dengan meluruskan niat, bersikap jujur, dan menjaga konsistensi antara ucapan dan perbuatan kita. Kita dapat menghindari sifat-sifat ini, sifat riya dan nifak, dengan cara menjadi pribadi yang lebih tulus serta berakhlak mulia. Cukup sekian pembahasan riya dan nifak. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.